Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Muktafia. Saya mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya kembali lagi menjelaskan mengenai mata kuliah saya, yakninya Statistik Multivariat, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis data dengan menggunakan persamaan simultan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan simultan. Persamaan simultan adalah suatu model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terikat. Dalam persamaan simultan, variabel dependen pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen dalam persamaan lain, yang menyebabkan perbedaan antara variabel independen dan dependen menjadi meragukan. Oleh karena itu, suatu variabel dapat memiliki dua peran, baik sebagai variabel dependen maupun sebagai variabel independen. Dalam persamaan simultan, variabel memiliki hubungan dua arah. Misal, X ditentukan oleh Y dan Y ditentukan oleh X. Maka X sama dengan fungsi dan Y sama dengan fungsi X. Jadi jika variabel tadi mempunyai hubungan dua arah, maka fungsi tidak dapat diberlakukan sebagai model persamaan tunggal. Sehingga perlu adanya suatu model yang mencakup permasalahan tersebut. Nah, variabel persamaan simultan, penyebutan variabel independen dan variabel dependen tidak tepat lagi jika digunakan dalam model persamaan simultan. Karena variabel dependen bisa juga menjadi variabel independen. Menurut Ujare 2012, ada dua variabel utama dalam persamaan simultan. Yang pertama, variabel endogen, yang kedua, variabel predetermin. Nah, bentuk sederhananya bisa teman-teman lihat. Variabel endogen itu yaitu X1 dan X2, dan variabel predetermin atau eksogen yaitu X1, X2, X3, dan X4. Selanjutnya yaitunya uji identifikasi. Permasalahan merupakan suatu hal yang penting untuk dapat sampai pada proses estimasi parameter dan analisa ekonomi selanjutnya. Untuk mengetahui apakah suatu persamaan dalam persamaan simultan dapat diidentifikasi atau tidak, dapat ditinjau melalui pengujian order condition yang merupakan syarat perlu atau necessary condition, dan rank condition yang merupakan syarat cukup untuk atau sufficient condition. Nah, metode pengujian order condition merupakan prasyarat perlu untuk dapat mengidentifikasi suatu model persamaan simultan. Suatu persamaan dikatakan dapat diidentifikasi manakala persamaan tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut. K besar dikurang K kecil sama dengan atau lebih besar dari M kecil dikurang 1. Di mana K besar yaitu jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu atau predetermined variabel dalam model. K predetermined variabel dalam persamaan yang diestimasi, dan M kecil yaitu jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi. Ketentuan dalam identifikasi suatu model persamaan, jika K besar dikurang K kecil lebih besar dari M kecil dikurang 1, itu disebut dengan 2SLS. Nah, K besar dikurang K kecil sama dengan M kecil dikurang 1, maka itu disebut dengan ILS. Nah, K besar dikurang K kecil lebih kecil daripada M kecil dikurang 1, maka itu disebut dengan under identified.
Nah, di sini datanya sudah kita sediakan pada Excel ini, yang mana di sini terdiri dari 10 provinsi. Nah, di sini terdiri dari 10 provinsi dengan variabel dependennya. Y1-nya itu pembangunan ekonomi, Y2-nya itu kualitas lingkungan, lalu variabel independennya X1-nya itu konsumsi, X2-nya belanja pemerintah, X3-nya keterbukaan ekonomi, dan X4-nya yaitu industrialisasi. Nah, data ini nantinya akan kita pindahkan kepada e-views kita, yang mana ini terdiri dari tahun 2015 sampai 2018. Nah, baik, data ini akan kita pindahkan. Lalu file, lalu word file. Nah, di sini pada word file struktur tipenya, karena kita itu akan mencari persamaan simultan, maka di sini kita pilih balance panel, lalu frekuensinya annual karena datanya tahunan. Kita mulai dari 2015 sampai 2018. Nah, number of cross sectionnya itu 10, karena di sini kita akan meneliti dari 10 provinsi. Nah, lalu kita klik OK. Maka di sini sudah muncul Word filenya, lalu akan kita pindahkan data tadi dengan klik quick, lalu embed di group. Nah, di sini datanya akan kita pastekan atau klik kanan. Nah, di sini datanya sudah kita pindahkan. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan simultan dari Y1-nya. Nah, maka dari itu sebelumnya kita simpan dulu. Dimana ini kita bikin namanya data group. Lalu oke. Ini kita lalu kita pilih Nah, di sini kita akan melakukan persamaan simultan. Mengklik quick, lalu kita pilih estimasi equation. Nah, di sini pada spesifik kan pertamanya kita akan mencari Y1. Nah, maka di sini kita bikin Y1 lalu Y1 lalu konstan Y2 X1 X2. Nah, lalu pada estimation settingnya, pada metodenya ini kita ganti ke to stack less square atau TS, LS, dan AR. Nah, sudah kita ganti, lalu kita bikin instrumennya di sini X1, X2, X3, X4.
Nah, setelah instrumen dan specification-nya sudah kita isi, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Nah, ini hasil dari Y1. Nah, nanti datanya akan kita interpretasikan. Sekarang kita simpan terlebih dahulu. Kita klik fresh. Lalu kita klik name. Kita kasih namanya persamaan Y1. Lalu oke. Lalu kita akan mencari X2 Y2-nya, yaitu kembali lagi kita klik quick, lalu estimate equation. Nah, di sini kita ganti Y2 konstan, Y1 X3 dan X4. Lalu di sini kita akan ganti ke to stack least square atau TSLSNAR. Nah, untuk itu kita isi atau kita input instrumennya X1 dan X4. Lalu oke. Yes. Nah, di sini sudah muncul hasil dari Y2-nya. Nah, nanti data ini akan kita interpretasikan. Sebelumnya akan kita simpan terlebih dahulu datanya. Nah, kita klik name. Lalu kita kasih ini namanya persamaan Y2. Nah, data Y1 dan Y2 ini akan saya interpretasikan di slide saya berikutnya. Nah, di sini adalah hasil dari interpretasi Y1, yang mana di sini variabelnya Y variabel yang dari hasil pengelolaan data persamaan pembangunan ekonomi terlihat bahwa yang pertama itu variabel kualitas lingkungan atau Y2-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi atau Y1 sebab nilai dari probabilitasnya itu 0,4595 dan ini nilainya lebih besar daripada 0,05. Lanjut, yang kedua yaitu variabel konsumsi atau X1 berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Nah, sebab nilai probabilitasnya itu lebih kecil daripada 0,05 yaitu 0,0000. Nah, untuk selanjutnya, variabel belanja pemerintah atau X2 berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi atau Y1 sebab nilai probabilitas X2 ini lebih kecil daripada 0,05 karena nilainya yaitu 0,0002. Nah, untuk nilai R-square persamaan ini sebesar 0,996499 yang artinya kontribusi variabel Y2 X1 dan X besar 99,65%, sedangkan sisanya 0,35% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Nah, lanjut. Nah, lanjut untuk interpretasi Y2-nya. Nah, dari hasil pengelolaan data persamaan pembangunan ekonomi terlihat satu, variabel pembangunan ekonomi atau Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan atau Y2 sebab nilai probabilitasnya Y1 itu nilai probabilitas dari Y1-nya itu yaitu 0,9461. Nah, nilai ini lebih besar daripada 0,05.
Nah, yang kedua, variabel keterbukaan ekonomi atau X3 berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan atau Y2 sebab nilai probabilitas dari X3 ini lebih kecil daripada 0,05 yaitunya 0,0000. Lalu, variabel industrialisasi atau X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan sebab nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05 yaitu nilai probabilitas dari X4 itu yaitunya 0,9620. Lalu kita lihat dari R square-nya, persamaan ini sebesar 0,726503 yang artinya kontribusi variabel Y1 X2 kontribusi variabel Y1 X3 dan X4 terhadap Y2 itu hanya sebesar 72,65%. Nah, sisanya sebesar 27,35% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y2. Nah, itulah hasil dari persamaan simultan. Nah, semoga apa yang saya interpretasikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kesalahan dari pengucapan atau kesalahan dalam pengelolaan datanya, mohon di komen di kolom bawah ini. Saya minta maaf atas kesalahan baik dalam menginterpretasikan hasilnya. Maka dari itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.